Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dikejutkan dengan meninggalnya orang terdekat kita. Pagi hari masih bertegur sapa, sempat berbagi cerita, di siang hari kita mendengar kabar telah meninggal. Dalam waktu yang sama, terkadang kita juga mendengar kabar meninggalnya saudara kita di tempat lain. Terkadang di tengah rasa duka, kita juga masih melihat berita meninggalnya seseorang, bahkan dalam waktu yang sama. Ini baru yang kita kenal. Entah ada berapa orang meninggal yang tidak kita kenal dalam waktu yang sama di wilayah kita. Ini belum terhitung kematian di tingkat nasional atau bahkan dunia. Jika diperkirakan angka kematian dalam sehari 150.000, tentu ada saja yang meninggal dalam waktu yang sama. Fakta-fakta semacam inilah yang kemudian menimbulkan tanya di sebagian masyarakat. Jika ada orang meninggal hingga ratusan orang dalam waktu yang sama, bagaimana malaikat maut mencabut nyawa mereka secara bersama-sama? Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa malaikat maut memiliki banyak rekan di kalangan malaikat ketika mencabut nyawa manusia. Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan makna ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami adalah bahwa ada banyak malaikat yang ditugaskan untuk mewafatkan manusia. Kemudian Ibnu Katsir membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan malaikat maut memiliki beberapa teman di kalangan malaikat. Mereka mengeluarkan ruh dari jasad hingga ketika ruh sudah mencapai tenggorokan, malaikat maut yang mencabutnya. Artinya malaikat maut tidak sendiri saat mencabut nyawa seorang manusia. Hal ini diperkuat dengan penjelasan Nabi SAW tentang bagaimana malaikat datang saat ajal seseorang telah tiba. Saat itu malaikat maut ditemani banyak malaikat ketika mematikan manusia. Seperti yang disebut dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanuf, minyak wangi dari surga. Mereka pun duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihissalam. Dia duduk di samping kepalanya." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jika dipertanyakan bagaimana malaikat maut mencabut nyawa hingga ratusan orang dalam satu waktu, diriwayatkan dari Mujahid bahwa dunia di hadapan malaikat maut layaknya sebuah piring di depan seorang manusia. Dia bisa mengambil sesuai yang dia kehendaki. Selain itu, untuk masalah-masalah gaib seperti ini, kita hendaknya memperhatikan satu hal, bahwa manusia seringkali mempertanyakan hal yang gaib yang tidak mampu dijangkau akal pikirannya. Mereka bertanya demikian karena dibenturkan dengan analoginya yang hanya bisa menjangkau kehidupan di dunia ini. Padahal logika alam dunia dengan logika alam gaib itu berbeda, sehingga tidak mungkin dianalogikan. Ketika kita mendapatkan informasi dari syariat bahwa ada malaikat yang bertugas mencabut nyawa manusia, yang seharusnya kita lakukan adalah mengimani dan meyakininya dengan sepenuh hati. Tanpa perlu mempertanyakan bagaimana cara malaikat itu mencabut ratusan nyawa dalam satu waktu. Sementara masing-masing tentu butuh proses, karena Allah Maha Kuasa untuk memberikan kemampuan kepada malaikatnya untuk melakukan hal itu. Inilah yang disebut prinsip taslim atau pasrah terhadap dalil. Prinsip ini yang ditekankan para ulama masa silam. Imam Ahmad dalam Usul Sunnah mengatakan, ajaran Nabi tidak bisa diperbandingkan, tidak boleh dibenturkan dengan perumpamaan, tidak bisa dijangkau akal dan hawa nafsu. Yang ada hanyalah mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Wallahu a'lam.